Satu orang suci bagaikan langit, manusia biasa bagaikan makhluk rendahan. Di wilayah selatan alam api, terdapat sebuah kota bernama Kota Changyun yang terletak di Kerajaan Wanyan. Saat ini, di kediaman keluarga yang berada di Kota Changyun, seorang pemuda berwajah pucat sedang terbaring lemah di atas sebuah ranjang. Kondisi pemuda itu sudah sekarat, meridian dan tulang-tulang tubuhnya sudah sepenuhnya patah. Semua orang yakin pemuda itu pasti tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Namun, sekarang, setelah jemari pemuda itu bergerak sedikit, matanya langsung terbuka lebar. Pemuda itu bernama Yeyan. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya, lalu berkata, Aku masih hidup. Yeyan mengepalkan tangannya erat-erat, lalu dengan susah payah dan sedikit menggeram, dia melontarkan dua nama. Yun Fei Yue. Seumur hidupnya, Yeyan pasti tidak akan pernah merupakan seluruh kejadian yang menimpanya 3 hari yang lalu. Tadinya, hari itu merupakan hari pertunangan Yeyan dan Yun Fei Yue. Namun, pada hari itu, keluarga Yun datang untuk memamerkan kekuatan mereka. Kakak kandung Yun Fei Yue terbang di atas kediamannya, lalu memperlihatkan kearoganannya sebagai seorang wanita suci. Di sepanjang sejarah kerajaan Wanyan yang sudah berusia 1000 tahun ini, hanya segelintir orang yang bisa mencapai alam orang suci. Jadi, bisa dikatakan Yun Fei Yue adalah satu-satunya wanita suci berusia 20 tahun di kerajaan ini. Yun Fei Yue menggunakan kekuatannya ini untuk memaksa Yeyan menghancurkan surat perjanjian pernikahannya dengan Yun Fei Yue di hadapan seluruh orang di kota dan mengakui bahwa perjanjian pernikahan ini direkayasa oleh Ye Xiaotian. Seumur hidupnya, orang yang paling Yeyan hormati adalah ayahnya, Ye Xiaotian. Bagaimana mungkin Yeyan mengakui hal ini? Meskipun dihadapkan dengan kekuatan sang wanita suci, Yeyan tetap berdiri tegak dan pantang menyerah. Yun Fei Yue yang murka pun langsung menghancurkan meridian dan tulang-tulang tubuh Yeyan, agar pria itu selamanya menjadi orang cacat. Sampai sekarang Yeyan masih ingat apa yang Yun Fei Yue katakan padanya saat itu. Orang suci adalah langit, sedangkan manusia biasa adalah makhluk rendahan. Berani-beraninya orang rendahan seperti dirimu melanggar perintah suciku. Tak kusangka kamu sangat tidak tahu diri. Yeyan, bagiku dan keluarga Yun kamu bukanlah apa-apa. Setelah itu, tunangan Yeyan, Yun Fei Yue muncul di sebelah Yun Fei Yue. Dia mengenakan gaun ungu yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Dia menatap Yeyan dengan sorot mata yang merendahkan dan penuh penghinaan sembari berkata, Yeyan, kamu tidak akan pernah layak bersanding denganku. Aku sudah membangkitkan tubuh orang suciku dan akan bergabung dengan sekte Yun Chao, sekte suci di wilayah selatan, sedangkan kamu hanyalah manusia biasa. Orang suci dan manusia biasa pada dasarnya berada di kelas yang berbeda. Jadi bisa dikatakan kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Pria yang akan menjadi suamiku kelak pasti merupakan pria berbakat di dunia ini. Tapi bagiku, kamu tidak lebih dari seekor anjing di dunia fana. Seluruh ucapan Yun Fei Yue bergema di seluruh penjuru kota Changyun. Wanita itu telah menginjak-injak harga diri Yeyan habis-habisan. Namun, Yeyan tidak terima. Jelas-jelas, saat keluarga Yun sedang terpuruk, mereka yang memohon kepada keluarga Ye untuk menetapkan pernikahan ini. Sebenarnya, keluarga Ye juga tidak keberatan kalau keluarga Yun membatalkan perjanjian pernikahan ini secara baik-baik. Tapi kenapa keluarga Yun harus mempermalukan keluarga Ye sampai seperti ini? Tindakan Yun Fei Yue sudah sangat keterlaluan. Dia menggunakan kekuatannya sebagai seorang wanita suci untuk sepenuhnya menekan Yeyan. Kekuatan ini sangat dahsyat hingga para praktisi di keluarga Ye pun tidak sanggup melawannya. Namun, pada saat itu, pedang di genggaman Yeyan tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya yang melindungi Yeyan. Pedang ini adalah pedang milik ayah Yeyan, Ye Xiaotian. Pedang ini juga merupakan satu-satunya benda peninggalan Ye Xiaotian untuk Yeyan. Selama ini, Yeyan selalu menjaga pedang ini dengan sangat baik. Pedang ini bagaikan nyawanya dan selalu menemaninya kemanapun dia pergi. Akan tetapi, Yun Fei Yue malah mencibir dengan dingin. Hanya sebuah pedang spiritual. Hari ini aku akan membuatmu melihat baik-baik. Bagi orang suci semuanya bukanlah apa-apa, sama halnya dengan pedang ini. Begitu Yun Fei Yue selesai berbicara, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang pedang Yeyan. Serangan yang dahsyat itu membuat pedang Yeyan mengeluarkan suara bergemuruh yang terdengar sangat pilu. Selamanya Yeyan pasti akan mengingat kejadian yang sangat menyayat hatinya ini. Pedang ini adalah satu-satunya benda peninggalan ayahnya. Juga satu-satunya benda yang menyimpan kenangan ayahnya. Bagi Yeyan,
asalkan pedang ini berada di sisinya. Ayahnya juga akan selalu berada di sisinya. Hanya saja, serangan Yun Feixue langsung menghancurkan pedang itu. Saat Yun Feixue melihat Yan terlihat sedih, dia pun mengolok-olok pemuda itu. Hanya pedang rongsokan saja, apa perlu kamu jaga bak sebuah harta karun? Dasar orang tidak berguna. Para penatua keluarga tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan surat perjanjian pernikahan itu. Setelah Yun Feixue dan Yun Feixue menghancurkan surat perjanjian pernikahan itu, mereka pun pergi dengan angkuh. Sampai sekarang, Yan masih ingat dengan jelas betapa angkuhnya sikap mereka saat itu. Saat ini, Yan mengepalkan tangannya erat-erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Keluarga Yun benar-benar sangat keterlaluan. Hanya karena Yan adalah manusia biasa dan karena mereka menganggap keluarga Yun sudah tidak layak bersanding dengan keluarga Yun, mereka langsung mempermalukannya, mempermalukan ayahnya dan bahkan seluruh keluarga Yun. Manusia hanya hidup sekali. Jadi, bagaimana mungkin kehidupannya dilalui dengan biasa-biasa saja? Meskipun seseorang terlahir sebagai orang yang lemah, maka dia seharusnya memiliki ambisi dan impian yang besar. Sekalipun memiliki nasib yang buruk, juga harus memiliki semangat pantang menyerah. Terlebih lagi, Yan tidak pernah percaya akan nasib. Selain itu, Yan sama sekali bukan manusia biasa. Ketika dia lahir, dia terlahir dengan tubuh kaisar. Tubuh orang suci Yun Feixue yang kini baru bangkit saat dia menginjak usia 16 tahun ini, tentu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tubuh kaisar. Tubuh kaisar merupakan tubuh yang paling kuat di dunia, bahkan lebih kuat dari tubuh orang suci. Hanya saja Ye Xiaotian takut tubuh kaisar ini akan membuat Yan terbunuh sehingga dia menyegelnya dengan pedang agar Yan terlihat seperti manusia biasa. Sekarang, pedang itu sudah patah. Segel yang menyegel tubuh kaisar Yan juga telah musnah. Yan menatap pedang patah yang berada di atas ranjangnya, lalu kesedihan dan kemarahan yang luar biasa langsung melanda hatinya. Kemudian, Yan berkata dengan sedikit tak berdaya dan sedih. Ayah, maafkan aku. Pedang ini telah menemani ayah selama bertahun-tahun, tapi sekarang, setelah berpindah ke tanganku, ia malah dipatahkan oleh Yun Feixue. Aku benar-benar anak yang tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa menjaga satu-satunya benda peninggalan ayah dengan baik. Dulu, dengan ditemani pedang ini, Ye Xiaotian seorang diri membunuh semua musuh di medan perang. Jadi, pedang ini juga melambangkan kehormatan Ye Xiaotian. Sebelum ajalnya, Ye Xiaotian mempercayakan pedang ini kepada Yan dan memintanya menjaga pedang ini dengan baik. Namun, sekarang satu-satunya benda peninggalan ayahnya telah dihancurkan oleh Yun Feixue. Bahkan wanita itu juga menginjak-injak pedang ini dengan kejam seolah-olah pedang ini adalah sampah. Sebagai putra Ye Xiaotian, Yan pasti menaruh dendam yang sangat besar terhadap Yun Feixue. Mata Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, aura di sekujur tubuhnya juga telah berubah. Karena segel yang menyegel tubuh Kaisar Yan telah sirna, meridian dan tulang-tulang tubuhnya yang telah dipatahkan oleh Yun Feixue juga langsung pulih. Saat ini, diafragma Yan yang tadinya sudah hancur, tidak hanya sudah pulih, tetapi juga memancarkan cahaya keemasan. Diafragma emas, Yan langsung terlihat gembira. Saat tubuh seorang praktisi bangkit, diafragmanya juga akan berubah warna sesuai dengan bakat yang dia miliki. Warna-warna diafragma terdiri dari beberapa level, seperti merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, ungu, dan sebagainya. Orang yang mendapatkan diafragma merah merupakan orang dengan bakat terlemah, sedangkan orang yang bisa mendapatkan diafragma nila merupakan orang dengan bakat luar biasa yang sangat jarang ditemui. Sekarang, di seluruh kerajaan hanya Yun Feixue yang memiliki diafragma ini. Di wilayah selatan ini, orang yang memiliki diafragma biru jumlahnya sangat sedikit dan semua merupakan orang-orang yang sangat berbakat. Sementara itu, diafragma ungu hanya pernah didapatkan oleh orang-orang dengan bakat super hebat yang hanya bisa ditemui di dalam sejarah, seperti kaisar-kaisar hebat zaman dahulu. Namun, Yan memiliki diafragma emas yang sangat langka di dunia dan hanya ada satu di sepanjang masa. Bakatnya tentu saja jauh lebih hebat dari orang yang memiliki diafragma ungu. Bisa dikatakan Yan memiliki tubuh terkuat dan bakat terhebat. Pada saat ini, mata Yan telah diselimuti dengan keteguhan. Ayah, mulai hari ini, aku akan membuat seluruh dunia mengerti bahwa orang suci dan manusia biasa sama saja. Manusia juga bisa menjadi orang hebat dan memiliki kemampuan untuk membunuh orang suci. Yun Feixue, tak lama lagi, aku akan muncul di hadapan kalian.
Aku akan membuat kalian tahu, bagiku orang suci juga bukanlah apa-apa. Kalian hanyalah butiran debu. Pada saat ini, di dalam pavilion Yayan di kediaman keluarga Ye, para penatua sedang berkumpul sembari melihat kamar Yayan dengan sangat khawatir. 10 tahun yang lalu, saat keluarga Yun berada dalam keadaan terpuruk, keluarga Yun mengerahkan seluruh kekuatan untuk membantu mereka. Sekarang keluarga Yun malah membalas air susu dengan air tuba dan bahkan melukai Yayan sampai separah ini. Ais, kondisi Yayan benar-benar parah. Entah dia bisa selamat atau tidak. Krak. Tepat pada saat ini, terdengar suara pintu terbuka, lalu seorang pelayan keluarga yang menghampiri para penatua sembari berkata dengan raut wajah panik. Para penatua, gawat, anggota keluarga kita datang ke sini. Mereka bilang kali ini mereka akan menghapus nama kepala keluarga kita dari prasasti suci Changyun dan bahkan akan menggantinya dengan nama anggota keluarga Ki. Keluarga Ki? Semua orang tahu bahwa keluarga Ki adalah pesuruh keluarga Yun. Sementara itu, prasasti suci Changyun merupakan prasasti yang didirikan 600 tahun lalu oleh orang suci pertama di kota Changyun. Selama 600 tahun ini, hanya ada nama 10 orang yang terukir di prasasti itu. Mereka adalah orang-orang kebanggaan seluruh kota sekaligus pahlawan sejati kota ini. 3 tahun lalu, Ye Xiaotian yang merupakan kepala keluarga Ye, seorang diri melindungi kota Changyun dari serangan musuh. Hanya saja, akhirnya dia mati karena kelelahan. Namun, karena hal ini, namanya bisa terukir di prasasti suci Changyun. Sekarang, mereka ingin menghapus namanya dari prasasti suci Changyun hanya semata-mata karena keluarga Ye telah menyinggung keluarga Yun. Menghapus nama seseorang dari prasasti suci Changyun merupakan penghinaan yang sangat besar. Dulu, juga pernah ada seseorang yang mengukirkan nama di prasasti suci Changyun. Namun, kemudian nama orang itu dihapus karena dia bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati kerajaan. Akhirnya, dia direndahkan orang-orang dan mati dengan meninggalkan reputasi yang buruk. Oleh karena itu, kalau namanya Xiaotian dihapus dari prasasti suci Changyun, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Changyun dan bahkan seluruh kerajaan, kan? Bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan salah paham dan mengira Xiaotian telah mengkhianati kerajaan, lalu membuat seluruh keturunannya direndahkan dan dimaki-maki oleh seluruh rakyat kerajaan Wanyan. Selain itu, keluarga dari orang yang namanya terukir di prasasti suci Changyun tidak boleh sembarangan dibunuh. Kalau tidak, wasiat yang berisikan kemarahan orang suci kota Changyun bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Kalau nama Xiaotian dihapus dari prasasti suci Changyun, keluarga Ye tidak lagi dilindungi. Pada saatnya, pasti akan ada banyak orang yang menyerang keluarga Ye, kan? Keluarga Ye benar-benar kejam. Mereka tidak hanya menghancurkan seluruh kehormatan keluarga Ye, tetapi juga ingin melenyapkan keluarga Ye. Orang yang paling dihormati Yaner dalam hidupnya adalah ayahnya, Ye Xiaotian. Kalau Yaner tahu setelah ayahnya meninggal masih harus menanggung hinaan orang-orang, dia pasti akan sangat sedih. Ucap Yelong, seorang penatua agung keluarga Ye dengan sorot mata yang dipenuhi amarah. Seketika, sorot mata Yelong langsung berubah menjadi dingin, lalu dia pun berkata, "Ayo, kita temui keluarga Ki. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menjaga nama baik Xiaotian." Bab 2 Prasasti Suci Changyun. Mereka ingin menghapus nama ayah dari prasasti suci Changyun. Batin Yayan. Saat Yayan mendengar hal ini, niat membunuh langsung muncul dari matanya. 3 tahun lalu, saat musuh menyerang kota Changyun, tentara kota Changyun sedang berada di luar kota Changyun. Ye Xiaotian, seorang diri berjuang mati-matian untuk melindungi kota Changyun. Seluruh rakyat kota Changyun bisa melihat jasa besar Ye Xiaotian dalam melindungi kota Changyun sehingga mengukir namanya di prasasti suci Changyun. Kehormatan ini Ye Xiaotian peroleh dengan mengorbankan nyawanya. Sekarang, keluarga Ki malah ingin menghapus nama Ye Xiaotian dari prasasti suci Changyun. Krak. Pada saat ini, Yayan langsung membuka pintu, lalu berjalan menuju pavilion keluarga Ye. Di dalam pavilion keluarga Ye, para praktisi keluarga Ye telah berkumpul. Sorot mata penatua agung keluarga Ye, Yelong terlihat dingin. Di hadapan mereka, berdiri beberapa anggota keluarga Ki. Saat ini, salah seorang pria parubaya yang merupakan kepala keluarga Ki yang bernama Ki Dao berkata sembari tersenyum ketus. "Yelong, hari ini kami datang ke sini hanya untuk memberitahu keluarga Ye. Tak kusangka keluarga Ye sangat tidak tahu diri. Setelah menyinggung keluarga Yun, keluarga Ye masih ingin sama seperti dulu. Sekarang Yun Fei Xue dan Yun Fei Yue sudah kembali ke sekte Yun Chao. Meskipun selama beberapa tahun ini keluarga Yun telah menjadi lebih baik,
Sejauh yang aku tahu, praktisi keluarga Yun yang telah mencapai alam spiritual gua hanya beberapa orang saja, kan? Ucap Yelong sembari berjalan selangkah ke depan. Aura yang luar biasa langsung terpancarkan dari tubuhnya. Sebuah energi spiritual langsung mengelilingi seluruh pavilion ini. Saat Kidao merasakan energi spiritual ini, raut wajahnya langsung berubah. Alam spiritual gua tingkat 6. Dalam berlatih, pertama-tama harus melakukan pembentukan tubuh terlebih dahulu. Setelah itu, menyerap energi spiritual di muka bumi, lalu masuk ke alam kondensasi energi. Kemudian, akan masuk ke alam pembentukan alkimia, alam spiritual gua, alam spiritual jiwa, alam orang suci, alam pelintasan hukuman, lalu alam kaisar. Setiap alam terdiri dari 9 tingkat. Di kota Chengyun ini, alam spiritual gua tingkat 6 sudah termasuk tingkatan yang tinggi. Kalau kalian membuat kami tersudut, kami akan bertarung habis-habisan melawan keluarga Qi dan keluarga Yun. Mungkin keluarga yang akan mati di sini, keluarga Qi juga jangan harap bisa hidup dengan tenang. Suara Yelong yang keras langsung menggema di dalam pavilion. Seluruh anggota keluarga langsung mengepalkan tangan mereka tanpa gentar. Black. Dia juga tidak menyangka keluarga Ye sama sekali tidak takut mati. Kalau bukan karena di kota Chengyun ada aturan bahwa keluarga dari orang yang namanya terukir di prasasti suci Chengyun tidak boleh dibunuh sembarangan, keluarga Ye pasti sudah binasa. Sekarang, Nona Feisue sedang memperebutkan kesempatan menjadi calon pemimpin sekte Yun Chao. Aku tidak boleh meninggalkan kelemahan yang dapat orang lain gunakan untuk menjatuhkan Nona Feisue. Ciber di Kidao di dalam hati. Sekte Yun Chao terletak di antara 6 kerajaan. Sekte itu merupakan sekte orang-orang suci yang sesungguhnya. Bahkan merupakan sekte yang paling kuat di seluruh kerajaan Wanyan. Kalau Yun Feisue bisa menjadi pemimpin sekte Yun Chao, kelak dia akan menguasai sekte Yun Chao dan akan benar-benar menjadi orang yang tak tertandingi. Apalah artinya keluarga Ye? Hanya sebuah keluarga yang mengandalkan nama Ye Xiao Tian di prasasti suci Changyun untuk mendapatkan perlindungan. Namun, saat ini, Kidao menatap anggota keluarga Ye sembari berkata, Yelong, sekalipun kamu memiliki kekuatan sehebat ini, kali ini nama Ye Xiao Tian pasti akan dihapus dari prasasti suci Changyun. Kamu masih ingat peraturan di kota Changyun, kan? Hanya ada 2 cara untuk mengukirkan nama di prasasti suci Changyun. Cara pertama adalah menjadi orang yang berjasa bagi kota Changyun. Cara kedua adalah berpartisipasi dalam pertarungan Changyun yang diselenggarakan sekali dalam 100 tahun di kota Changyun. Pertarungan Changyun! Bagaimana mungkin anggota keluarga Ye tidak tahu akan pertarungan ini? Bisa dikatakan pertarungan ini adalah pertarungan antar para anak muda berbakat yang hanya boleh diikuti oleh anak-anak remaja berusia di bawah 20 tahun. Meskipun pertarungan ini hanya diadakan 6 kali, setiap berlangsungnya pertarungan Changyun sangat memukau dan menarik perhatian orang-orang. Terutama orang yang menjadi juara pertama dalam pertarungan Changyun. Kelak akan menjadi master di kota Changyun, bahkan layak mengukirkan namanya di prasasti suci Changyun. Namun, nama yang bisa diukir di prasasti suci Changyun sangat terbatas, hanya 10 nama. Sebelumnya, sudah ada 8 nama yang telah terukir di prasasti suci Changyun. Dari 8 orang yang berhasil meninggalkan nama di prasasti suci Changyun, 3 di antaranya adalah di antara orang-orang yang memiliki jasa besar dalam peperangan. Sedangkan 5 orang lainnya merupakan orang-orang yang menduduki peringkat pertama dalam pertarungan Changyun. Tidak peduli siapapun yang berhasil mengukirkan nama di prasasti suci Changyun, dirinya pasti akan dikenang sepanjang masa. Akan tetapi, dalam pertarungan Changyun ke-6 yang diselenggarakan 5 tahun lalu, Yun Feisue yang memenangkan pertarungan juga berhasil mengukirkan namanya di prasasti suci Changyun. 3 tahun lalu, Ye Xiao Tian yang meninggal karena bertarung sekuat tenaga melawan musuh juga telah berhasil mengukirkan namanya di prasasti suci Changyun. Sekarang, prasasti suci Changyun yang hanya bisa memuat 10 nama sudah penuh. Kalau ada orang lain yang hendak mengukirkan namanya di prasasti itu, nama orang sebelumnya harus dihapus. Namun, begitu anggota keluarga yang mengingat pertarungan Changyun hanya diselenggarakan sekali dalam 100 tahun, sorot mata mereka pun langsung berubah menjadi dingin. Sekarang, baru 4 tahun berlalu sejak pertarungan Changyun terakhir kali diselenggarakan. Hah? Melihat ekspresi anggota keluarga Ye, Kidao pun tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Wali kota secara khusus mengizinkan pertarungan Changyun ke-7 diselenggarakan lebih awal. Yelong, keputusan ini dibuat oleh wali kota, apakah keluarga Ye ingin menentang wali kota? Ini?
Raut wajah Yelong dan para praktisi keluarga Ye langsung terlihat marah. Wali kota juga telah berpihak kepada keluarga Yun. Kedudukan orang suci benar-benar sangat tinggi. Meskipun Yun Feisue sudah kembali ke sekte Yun Chao dan tidak berada di kerajaan Wanyan, kekuatan orang suci yang dimilikinya mampu membuat semua keluarga dan sekte tunduk kepada mereka. Keluarga Yun ingin mempermalukan keluarga Ya dan membuat kami kehilangan kehormatan kami. Lalu melenyapkan keluarga Ye dari muka bumi ini. Inlong bergumam. Apa salah keluarga Ye? Dulu, Xiao Tian dan keluarga Ye telah membantu keluarga Yun melalui masa-masa sulit dan keluarga Yun juga yang memohon kepada keluarga Ye untuk membuat perjanjian pernikahan itu. Apa salah kalian? Ilong, apakah keluarga Ye masih belum tahu apa salah kalian? Kamu melakukan semua ini karena keluarga Ye sangat tidak tahu diri. Yun Feisue sudah menjadi orang suci. Sedangkan Yun Feiyue yang kini sudah menginjak usia 16 tahun telah masuk ke alam pembentukan alkimia. Bahkan telah membangkitkan tubuh orang suci dalam dirinya. Kelak mereka akan menjadi orang-orang paling hebat di kerajaan ini. Tapi bagaimana dengan keluarga Ye? Apakah keluarga kalian layak berbisan dengan keluarga mereka? Selain itu, nama Nona Feisue juga ada di prasasti suci Changyun. Saat beliau pergi, beliau juga pernah berkata hal paling memalukan dalam hidupnya adalah namanya dan nama Ye Xiaotian terukir di prasasti yang sama. Ucap Qi Dao dingin. Sungguh memalukan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam paviliun. Yayan datang. Namun, di kedalaman matanya, ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi. Semua orang sangat terkejut saat mendengar suara Yayan, lalu semuanya langsung menoleh ke arah Yayan. Penatua tertua Yilong, penatua kedua Yehu, penatua ketiga Ye Bao dan anggota keluarga yang lain merasa sangat terkejut sekaligus gembira. Yayan berhasil selamat. Namun, mereka juga merasa sangat heran. Meskipun mereka telah memberikan sebutir obat keluarga Ye kepada Yayan, obat itu hanya bisa membuat Yayan tetap bertahan hidup. Tapi Yayan mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya terbaring di atas ranjang. Sekarang, meridian dan tulang-tulang tubuh Yayan yang sebelumnya patah sudah pulih. Yayan bahkan bisa berjalan. Hal ini benar-benar sebuah keajaiban. Ilong menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Terima kasih atas perlindungan Xiao Tian, Yander sudah sembuh." Yayan memberi hormat kepada Ilong dan anggota keluarga yang lain. Setelah ayahnya meninggal, keluarga yang menjaganya dengan sangat baik dan menganggapnya seperti cucu kandung mereka. "Yayan, kamu belum mati." Tapi tidak apa-apa. 1 bulan kemudian, saat keturunan berbakat keluarga Qi menjadi juara dalam pertarungan Changyun, kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri nama ayahmu dihapus dari prasasti suci Changyun, agar kamu juga tahu apa akibatnya menyinggung orang suci. Ucap Qi Dao dingin. Bukankah keluarga Qi merasa senang terlalu cepat? Kamu benar-benar yakin keturunan kalian bisa memenangkan pertarungan Changyun? Tanya Yelong sembari menatap Qi Dao dengan sorot mata yang sangat dingin. Yelong, di kota Changyun ini siapa yang tidak tahu putraku? Qishan memiliki bakat luar biasa dan terlihat seperti orang suci. Siapa yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan Changyun kali ini? Qi Dao tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Qishan juga melangkah ke depan. Sekarang Qishan sudah berusia 11 tahun. Meskipun parasnya jelek, orangnya sangat tenang. Matanya juga sangat tajam dan kemampuannya sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Saat anggota keluarga yang melihat pemuda itu, raut wajah mereka langsung berubah menjadi serius. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setiap orang yang berusia di bawah 20 tahun dapat berpartisipasi dalam pertarungan Changyun, kan? Orang yang menanyakan hal ini tentu saja